Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Itu semua karena kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup setiap kami. Kembali pagi hari ini kami buka hati dan telinga kami untuk terus dituntun dan diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu itu yang menjadi pedoman buat hidup setiap kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema seolah-olah orang jujur. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan satu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya." Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Kita mungkin jarang memperhatikan akan betapa pentingnya tekad atau niat dalam hati manusia, sehingga kita seringkali kurang benar-benar memahami apalagi menerima manfaat luar biasa yang terkandung di dalamnya. Tekad yang kuat atau hati yang telah membulat adalah sebuah hasrat di hati manusia yang begitu kuat. Hasrat atau tekad yang seperti inilah yang akan mematahkan semua tali belenggu, mendobrak semua penghalang, dan membuka semua pintu-pintu yang terkunci. Hari itu, Lukas 20 ayat yang ke-20 membuka kisahnya dengan berkata, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan satu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Kepura-puraan para ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala yang bertindak seolah-olah orang jujur itulah yang kemudian di akhir perenungan kita akan kita temukan bahwa ada sebuah rahasia penting yang tidak dapat tersingkapkan kepada mereka yang memiliki niat hati atau hasrat dan tekad yang tidak murni di hadapan Tuhan. Kepura-puraan para ahli Taurat dan imam-imam kepala datang dan bertanya kepada Yesus. Namun mereka memulainya dengan puji-pujian kosong dan berkata, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan
dengan jujur mengajar jalan Allah. Seringkali hal ini sama persis seperti apa yang kita lakukan di dalam gereja dalam sebuah ibadah. Kita memulai dengan puji-pujian yang seolah-olah memuji dan mengagung-agungkan Tuhan. Kita bernyanyi, Allah yang heran, Allah yang besar, yang dari mulutnya keluar pengajaran. Namun semua itu hanyalah lagu-lagu nyanyian. Penyanyi di bar-bar dan penyanyi dangdut atau bahkan para pengamen pun bisa bernyanyi demikian. Semua dinyanyikan tanpa niat hati yang murni. Hanya sekedar ucapan di mulut saja. Tuhan tahu apa yang ada di hati mereka. Lalu Tuhan berkata, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan, siapakah yang ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kemudian, setelah menerima jawaban tersebut, mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka pun heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Di titik inilah kita akan melihat dan menemukan perbedaan yang nyata antara niat hati yang luhur atau sekedar kepura-puraan. Kepura-puraan akan berhenti sampai di titik ini di dalam sebuah jemaat ketika ada seorang yang sakit atau yang sedang mengalami kesusahan. Banyak jemaat lain akan berkata, "Saya akan bantu dalam doa ya," tetapi sangat jarang yang mau melangkah dan ambil bagian. Hati yang hanya terisi oleh kepura-puraan akan berhenti sampai di titik ini. Namun niat luhur, tekad yang murni akan berjalan lebih jauh lagi. Coba bayangkan, tadi Tuhan Yesus berkata, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan, siapakah yang ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Seandainya mereka kembali bertanya, "Jika uang atau pajak ini wajib kamu berikan kepada kaisar karena ada gambar dan tulisan kaisar di situ, lalu apa yang harus atau wajib kami berikan kepada Allah?" Mungkin Tuhan akan berkata, "Gambar dan rupa siapakah yang ada padamu? Bukankah engkau diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah? Oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu kepada Allah." Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan buat hidup setiap kami. Tuhan, kami mau dibentuk sesuai dengan gambar dan rupa Engkau. Dan kami mau memiliki hati yang murni di hadapan-Mu. Biar kehidupan kami benar-benar boleh Engkau dapati berkenan di hadapan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.